Nah, gue mau ngomongin soal perubahan sosial. Kenapa dengan perubahan sosial? Ada apa dengan perubahan sosial? Kayak keadaan perubahan sosial itu tuh gimana sih? Maksudnya kita menunggu sebuah kebijakan dari langit atau dari alien gitu yang mensahkan sebuah perubahan di sebuah keadaan gitu atau gimana gitu? Enggak, sebenarnya perubahan sosial itu kalau misalnya kondisi, nilai atau perilaku sebuah masyarakat itu berubah, itu udah termasuk perubahan sosial. Apalagi kalau misalnya ada kebijakan yang menguatkan perubahan tersebut, itu makin kayak the power of perubahan sosial gitu, makin kayak kuat banget. Makin kuat ya, karena di approve ya, karena sebenarnya kebijakan tuh ada untuk menguatkan perubahan sosialnya itu, ya. Iya betul. I see. Terus kalau perubahan sosial di Indonesia apa aja tuh, Nay? Nah, lo mau tahu kan perubahannya Wow. apa aja? Coba lo lihat di belakang. Cing! Wow, kembali kamarnya. By the way, tunggu. Lo masih inget nggak pas tahun 98 zamannya Lengser Soeharto? Nah, walaupun pasca kejadian tersebut konsep reformasi berlanjut kurang lancar karena masih ada beberapa kelompok yang berkuasa, tapi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers pun terasa semenjak era tersebut. Nah, kita bisa lihat banyak orang yang bisa mengemukakan pendapat soal baik atau buruknya sistem pemerintahan di berbagai media. Yang paling penting lagi karena kebebasan berpendapat udah dijamin oleh undang-undang, cuy. Wow. Iya. Oh, gue tahu juga, Nay. Tiba-tiba gue dapet pengetahuan dari langit gitu. Tahu nggak, Nay? Kalau di parlemen ada 30% perempuan yang mewakili sekarang. Kalau dulu kursi di parlemen itu pasti didominasi sama kaum laki-laki, Nay. Karena ya itu nggak setara. Makanya banyak isu tentang perempuan yang nggak terangkat. Padahal dalam penegakan demokrasi kan harus menjamin hak kelompok yang terpinggirkan. Tapi setelah ada UU Pemilu Legislatif nomor 10 tahun 2008, baru deh kita bisa lihat para perempuan di parlemen kita. Meskipun masih dalam proses perbaikan sih, tapi setidaknya kesetaraan pun mulai terlihat. Sehingga tidak ada lagi yang namanya pihak yang terpinggirkan. Wow, I'm so smart. Wow, you're so smart. I know, right? Nah, terus lo tau nggak pas ada gerakan 30 September tahun 1965, terus ada kecurigaan akan dukungan RRC sehingga tahun 1967 ada instruksi presiden tentang melarang segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa dilakukan di Indonesia. Wow. Terus udah gitu ada juga pengubahan sebutan kata Tionghoa dan Tiongkok kembali menggunakan kata Cina dan mengubah singkatan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Republik Rakyat Cina. Serta Taiwan juga diganti dengan nama Republik Cina. Pada masa Orde Baru, warga Tionghoa mengalami diskriminasi dan dibatasi ruang lingkupnya, men. Wah, rasis banget. Terus apakah itu perubahan sosial yang baik? Menurut aku enggak deh. Nah, tunggu dulu, belum selesai nih ceritanya. Pada saat pemerintahan Gus Dur, Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Gus Dur yang dikenal sebagai menghargai perbedaan pun akhirnya mengganti peraturan sehingga membebaskan warga Tionghoa untuk menjalankan ritual kepercayaan, keagamaan, dan adat istiadat mereka, men. Wow, iya banget. Soalnya kenapa? Menjalankan dan mempercayai agama itu emang udah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Ya nggak sih? Betul sekali, saya sangat setuju. Makanya sekarang lo bisa lihat kan, kalau lo lihat di sini, mereka udah bisa merayakan Imlek dengan damai tanpa ada gangguan. Gongsi. 你好吗？我是真的很爱你。Cetek. Nah, setelah ini masih banyak video-video yang lainnya. Betul sekali. Maka dari itu tunggu video kita selanjutnya. Dadah!